kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Bu. Tadi kesini naik apa? Naik sepeda motor Bu. Sendiri? Iya sendiri. Dekat nggak rumahnya dari sini? Alhamdulillah dekat Bu, sekitaran 15 menit sih Bu dari sini. Lumayan dekat ya. Oh tapi Mbaknya kelihatan kayak kurang baik ya? Kenapa tuh Mbak? Sebenarnya gini Mbak, saya ada sedikit permasalahan sih Mbak tentang kehidupan saya gitu Mbak. Nah, tapi sebelum kita mulai ke sesi konseling, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu sifat dari proses konseling itu seperti apa. Sebelumnya terima kasih karena Mbak Sasa sudah berkenan untuk datang ke sini dan langsung aja ya kita perkenalan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alila Tirtusyomakiro. Di sini saya sebagai konselor dengan surat izin resmi dari HIMSI memegang konselor di bidang kesehatan mental. Jadi saya akan memberikan waktu 30-40 menit dalam setiap satu sesi konseling. Apabila dirasa sesi konseling tersebut kurang, kita bisa menjadwalkannya kembali di lain waktu. Kemudian Mbak juga nggak perlu khawatir karena saya sangat memegang asas kerahasiaan. Jadi Mbak, semua masalah yang Mbak bicarakan ke saya pasti aman gitu. Terus sebelumnya apakah Mbak ada pertanyaan? Sebelumnya paham sih Bu, sebenarnya belum ada pertanyaan sih Bu. Tadi kan Mbak bilang ya lagi ada masalah kenapa tuh Mbak? Jadi gini Bu, saya kan sedang kuliah nih Bu, di kuliah. Itu di kelas tuh saya punya banyak teman. Nah kebetulan saya tuh kan orang Bali. Dengan keadaan saya di Purwokerto kan beda banget budayanya gitu nih ya Bu. Nah di situ tuh saya merasa di kelas tuh mereka tuh menggunakan, ketika mereka mau ngobrol itu menggunakan bahasa ngapak Bu, ngapak Jawa tapi ngapak gitu, Banyumas itu. Nah saya sendiri tuh emang belum paham tentang bahasa Jawa gitu loh Bu, kayak bingung gitu Bu, bahasanya tuh seperti apa gitu, saya bingung sendiri gitu loh Bu. Gitu, oh dari Bali jauh ya Mbak? Di sini berarti ngekos atau ada saudara di sini? Saya ngekos Bu, nggak ada saudara di sini, saya sendiri. Terus kenapa Mbaknya memilih pendidikan di Purwokerto ini? Jadi secara kan Bali sama Purwokerto jauh banget kan gitu. Jadi saya tuh sebenarnya dulu tuh saudara saya tuh ada yang sekolah di Purwokerto, kebetulan udah lulus. Nah terus saya tuh direkomendasikan untuk sekolah Purwokerto juga gitu Bu. Makanya saya lanjutkan di Purwokerto. Kemudian Mbaknya kan tadi bilang kos ya. Kos sendiri atau ada teman? Ada teman Bu. Siapa itu Mbak? Itu teman saya tuh kebetulan namanya Mbak Sandra gitu. Itu dia tuh beda sih, beda fakultas sama saya. Tapi Mbak Sandra itu maksudnya orang mana gitu? Dia itu orang Kebumen Mbak. Oh Kebumen, masih itu ya Banyumas ya. Jadi tapi dia bisa nggak beradaptasi dengan lingkungan di sekitar sini? Dari dia tuh kan orang Kebumen. Dia tuh orangnya friendly sih Bu, jadi dia tuh juga suka bawa teman-temannya ke kos gitu. Jadi saya ya kepada saya tuh juga baik gitu, ramah dan sebagainya gitu Bu. Gitu ya. Oh jadi aman ya di kos? Alhamdulillah aman Bu. Oke baik. Kan tadi Mbak Sasa bilang ya, katanya Mbak Sasa kurang nyaman di kelas karena anak-anaknya itu pakai bahasa Jawa ngapak. Betul Bu. Itu nggak semua kan Mbak? Hampir semua, tapi sebagian sih Bu. Jadi ketika mereka ngobrol itu menggunakan bahasa apa, kadang saya mau ikutan tapi saya bingung. Sebenarnya sih ada teman saya yang mau mentranslate gitu untuk bahasa mereka, tapi kadang saya takut merepotkan gitu loh Bu. Oh iya juga sih ya Mbak, sering dengar bahasa asing gitu ya Mbak ya? Betul sekali Bu. Oke, terus dari permasalahan itu Mbak ada nggak kira-kira usaha dari Mbak Sasa dalam menyelesaikan masalah itu? Sebenarnya saya mendapatkan saran dari teman saya yang kos itu Bu, Mbak Sandra itu. Dia menyarankan untuk saya tuh mengikuti kegiatan karawitan di kampus, itu yang dirasakan di kampus itu Bu. Nah di situ nanti kan saya bisa belajar bersosial dan juga bisa belajar Jawa ngapak pertama itu. Tapi gini Bu, masalahnya itu masa-masa takut gitu. Takut kenapa itu? Takutnya apa? Karena takutnya gini, kebanyakan saya dengar-dengar dari teman itu kan ketika ikut suatu organisasi itu mereka takut ikuti awalan tapi selanjutnya nggak ikut. Dan terus saya kadang nggak enak sama teman yang lain gitu. Takut berangkat di awal aja gitu ya? Betul sekali. Tapi Mbak Sasa serius kan ingin menyelesaikan masalah ini? Serius banget, pengen banget itu selesai gitu. Dari yang saya lihat ya, saran yang dari Mbak Sandra itu bagus ya Mbak, karena selain Mbak Sasa bisa
lebih mengerti bahasa ngapak Jawa, Mbak Sasa juga bisa bersosialisasi dengan banyak orang gitu ya. Terus juga dari situ Mbak Sasa mungkin bisa belajar, karena kan takutnya orang-orang di kelas itu kita nggak ada yang tahu ya, mungkin lagi ngomongin Mbak Sasa, nanti Mbak Sasa nggak tahu apa yang diomongin, dan Mbak Sasa nggak bisa ngerespon apa yang mereka omongin. Jadi menurut saya saran dari Mbak Sandra itu bagus sih, Mbak. Oh, baik Bu, terima kasih Bu Sarah pendapat Ibu. Sebenarnya setelah saya pikirkan saya mencoba aja ya Bu ikut tes kuliah ya Bu. Boleh Mbak. Nah, mungkin itu terbaik untuk saya gitu ya Mbak. Gitu ya Bu. Baik, begitu ya Mbak. Apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin masalah yang sedang dihadapi lagi gitu mungkin? Mungkin sudah cukup sih Bu, udah sangat membantu saya gitu. Oke, karena kita udah di penghujung konseling dan waktunya udah lewat dari 30 menit, jadi saya rasa cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya saya simpulkan terlebih dahulu permasalahan dari Mbak Sasa ya. Jadi Mbak Sasa ini mengalami permasalahan kurang bisa bersosialisasi dengan teman kelas, karena teman-teman di kelas itu rata-rata berbicaranya pakai bahasa Jawa ngapak, sedangkan bahasa saya ini kan dari Bali ya, yang mana terjadi perbedaan bahasa gitu ya, antara Bali dan Banyumas kan beda ya. Nah, kemudian Mbak Sasa juga udah sedikit tahu tentang penyelesaian masalah yang Mbak Sasa alami, yaitu dengan mengikuti ekskul karawitan, yang mana saran tersebut itu berasal dari Mbak Sandra. Saya rasa Mbak Sandra itu memberikan saran yang cukup bagus ya. Mungkin itu kesimpulannya, apakah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa dipahami Bu. Oke, baik. Kemudian bagaimana perasaan Mbak Sasa setelah melakukan sesi konseling ini? Alhamdulillah rasanya plong gitu ya Bu. Ya tadinya saya bingung mau harus ikut enggak tuh kalau di Karawita. Setelah saya cerita sesi konseling ini, alhamdulillah udah terbantu banget. Baik, mungkin udah nih Bu. Saya udah dulu ya Bu. Saya ada jam aku lagi nih Bu. Ada jam aku lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah membantu saya menyelesaikan masalah saya ya. Saya kebingungan saya, jadi sekarang saya bisa menjalani kegiatan saya lagi dengan tenang. Insya Allah saya akan coba ikut ekskul itu Bu, biar saya lebih paham tak bahasa Jawa apa. Baik, terima kasih karena Mbak Sasa sudah terbuka dan mau bercerita ke saya, terlebih lagi datang ke sini. Saya minta maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dengan diri Mbak Sasa. Saya cukupkan. Pamit ya Bu, terima kasih banyak. Betul.